Oke, nggak apa-apa, Cik Susi. Oke, teman-teman, hari ini hari ke-75 di 90 Days kita. Dan tadi itu adalah video singkat dari Eric Worre yang sharing tentang bagaimana cara kita mengimprove pihak ketiga gitu ya. Jadi membantu kita untuk meyakinkan prospek kita dari segi pihak-pihak ketiga. Nah, tadi dikatakan bahwa kolaborasi ya, banyak contoh-contohnya tadi. Dan saya lihat ini sudah dilakukan oleh teman-teman, ada yang sudah melakukan, ada juga yang belum, tetapi inilah yang kita lakukan di dalam tim kita ya, di dalam STA, yaitu kita mengadakan three-way call sebelumnya. Oke, nah tadi sebenarnya hanya 3 gitu ya, yang dia mau emphasize tadi adalah reach out. Jadi kalau kita bisa keluar ke orang ya kayak DMO, kita reach out ke orang, kemudian building rapport itu berarti kita building informasi gitu. Jadi menjalin hubungan dengan mereka dulu. Kemudian setelah itu, setelah kita mungkin sudah sharing dengan mereka, sharing tentang Yusana, kita mau istilahnya mengadakan three-way call. Tapi yang ini itu three-way call-nya lebih ke edukasi, teman-teman. Jadi tadi kayak Daniel bilang bahwa saya itu biasanya sih yang saya lakukan tuh saya nggak bilang yang oh iya saya punya expert nih yang bisa menjelaskan, karena kadang-kadang orang lari ya kalau dibilangin expert. Tapi dia bilang, saya punya orang yang lebih paham tentang bisnis ini, lebih lama, saya mau hubungkan kamu dengan dia, jadi siapa tahu kalau kamu ada pertanyaan, saya mungkin kurang bisa menjawab, tetapi, ini angin dari mana ya? Tetapi orang ini bisa, teman saya ini bisa menjawab gitu, karena dia lebih lama dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga tadi intro kepada tim atau prospek. Jadi kita misalnya kayak tadi ya, saya itu biasanya mengedukasi kalau saya mau misalnya memakai jasanya Dokter Ugun nih sebagai dokter. Kebetulan saya ada teman dokter dan dia mau bicara juga dengan dokter. Saya kontak Dokter Ugun bersedia. Kemudian saya mengedukasi Dokter Ugun karena dia sama-sama. Nah, tadi Erik bilang usianya Erik yang sudah segitu, kalau dia ketemu prospek umur 22 tahun, gap-nya itu sangat besar. Sehingga seperti dari orang tua ngomong ke anaknya umur 22 tahun. Nah, dia harus mencari lagi orang-orang yang berusia lebih muda. Agar biasanya kalau 22 tahun berbicara dengan sepantarannya mereka lebih frekuensinya lebih dapat daripada kita yang lebih tua ngomong sama yang lebih muda. Nah, tadi pesan Erik adalah kita juga di sini bisa ya teman-teman. Jadi dengan kita menghadiri setiap pagi ini, kita mengenal background satu sama lain, usianya satu sama lain. Memang di sini nggak ada yang terlalu muda ya. Kita semua pastinya sudah di atas umur 30 di sini ya, teman-teman. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita punya prospek yang masih muda, kita mungkin dapat satu prospek. Terus misalnya nih saat ini Cik Susi lagi punya prospek nih anak muda umur 22 tahun, umur 23 gitu ya. Terus kalau misalnya dia seandainya dia sudah lihat Yusana, dia masuk Yusana, dan kemudian sudah tergabung nih dengan kita, suatu saat mungkin Coach Dewi ada orang yang umurnya 22 tahun juga, nah Coach Dewi nanti bisa ngobrol nih dengan Cik Susi dan timnya yang tadi masuk gitu ya. Untuk Coach Dewi pinjam dulu. Jadi mereka sesama 22 tahun itu mungkin di belakangnya Coach Dewi ya yang memperkenalkan, mungkin mereka akan tanya, ini bisnis bener nggak sih? Gitu ya. Ini bisnis ada cuannya nggak? Jadi bahasanya mereka lebih nempel. Nah ini yang dibilang oleh Erik tadi bahwa yuk kita saling bertukar gitu. Ya, jadi sesuai dengan background. Mungkin ada yang backgroundnya asuransi, mungkin kita bisa kenalin, kita pinjem Kak Ebi, kita pinjem Bu Heni gitu ya. Mungkin ada yang backgroundnya karyawan gitu ya, kita bisa pinjem Cik Susi.
ada yang backgroundnya dokter, kita bisa pinjam dokter Rugun. Ada yang backgroundnya punya sakit autoimun, kita bisa pinjam backgroundnya Mbak Wiwi, gitu ya. Jadi saling bertukar, saling bekerja sama. Gitu. Nah itu teman-teman tadi yang saya dapatkan, dan tadi PR-nya, kalau teman-teman kerjakan hari ini dalam waktu 24 jam, coba teman-teman list siapa saja nih yang kira-kira masih ada di dalam daftar list yang dikontak, yang belum di follow up, dan teman-teman bisa memfollow up dengan cara seperti ini. Pinjam salah satu dari kita untuk memfollow up. Jadi kita memperkenalkan Yusana melalui mereka, dan mereka juga yang mengkonfirmasi ya, pihak ketiga ini yang mengkonfirmasi kepada tamu kita. Oke, siapa yang mau kerjakan at least satu aja. Satu orang, siapa yang mau kerjakan satu orang aja hari ini ya. Ada Coach Dewi, boleh ketik satu yang mau kerjain hari ini. Satu orang saja untuk diedukasi oleh orang lain. Oke, boleh ketik angka 1. Coach Dewi, Bu Heni, yes. Coach Dewi, kira-kira ada siapa nih Coach Dewi dalam kepalanya Coach Dewi? Ada tim yang sibuk banget, di mana tadi yang kepikiran sih, di sini ada Cisusi ya. Cisusi ini kan juga mirip, maksudnya kesibukan ngantor. Di mana selesai ngantor aja tuh masih ada energi untuk melakukan Yusana. Nah, sedangkan orang ini, dia masih mungkin karena baru ya. Kalau udah kerja, kantor selesai, capek, maunya istirahat. Nah, jadi mungkin dengan berkenalan, mungkin dengan ngobrol, itu mungkin dia lagi ada mulai terbuka pikirannya. Ya. Oke, baik. Nanti berarti boleh tektokan dengan Cik Susi ya. Siap. Kalau Bu Heni mau dengan siapa, Bu? Mau memperkenalkan siapa atau mau mengedukasi siapa? Ini jadi calon timnya member yang sudah Ibu janji udah Ibu WA dari kemarin sebelum Lebaran gitu. Cuman dia waktunya itu susah banget. Terus aku coba cari yang kalau dia pagi repot, sore repot gitu kan. Terus semalam itu Ibu lihat kalendernya kamu yang kosong jam 14.30, yang kepagian itu yang Ibu yang nggak bisa kan, yang jam 10.30. Ya Ibu coba masuk di situ. Terus Ibu udah WA dia gitu. Besok jam 14.30 ada waktu sebentar nggak, kita mau ngobrol gitu. Terus coba ajak anakmu karena dia bilang waktu itu anaknya mau dikenalin ke Regina. Gitu. Oke, anaknya seumur saya ya, Bu? Mungkin karena belum cerita banyak soal anaknya. Ya semoga aja bisa siang ini gitu. Oke, yes. Sip, berarti Bu Heni. Mas Iwa, mau kenalin siapa nih? Ada orang, tapi aku tuh minta tolong ke fiskal tadinya. Hari ini lagi udah WA-an. Dari kemarin tuh mau WA dia, mau tolong follow up karena dia itu kayak dia tuh kayak olahraga lover lah. Oke, gitu. Cewek dan dia tuh ini fiskal kan cocok banget. Jadi aku mau minta tolong dia, aku udah WA dia. Bener. Dan juga ya tadi aku lupa tuh fiskal ya, apalagi kalau misalnya jadi kalau teman-teman lihat nih mereka ada masalah dengan jerawat, nah itu kita punya fiskal ya, ikonnya kita gitu. Dan orang yang masih muda fiskal juga, orang yang sport antusias itu fiskal juga gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang orang properti ya, kita misalnya bisa kasih Ibu Eva gitu ya, Ci Eva.
orang listrik gitu ya, orang di atas umur 50 tahun. Kita bisa ngobrol dengan Pak Mahardi gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita pakai dalam tim ini teman-teman. Orang yang ibu-ibu rumah tangga 50 tahun ke atas bisa kita kontak Mbak Desi ya, Ibu Desi. Jadi di sini tuh banyak kita mempunyai keunikan yang bisa kita pakai masing-masing teman-teman. So, ayo kita dalam 24 jam ini satu orang aja yang mungkin kita bisa edukasi ke orang lain ya, teman-teman. Satu aja. Mulai untuk berlatih dari satu orang, nanti ini akan menjadi terbiasa. Oke. So, teman-teman, karena sudah jam 8, saya stop recording dulu.